Selamat berjumpa lagi kawan anime lovers. Kalau tidak keberatan, Mimin akan membahas salah satu anime populer, Kimetsu no Yaiba. Gak usah banyak bacot tot. Oh ya, jangan lupa dukung Teus channel Mimin biar berkembang dan jangan lupa subscribe. Aktifin lonceng, komen dan like. Sanemi Shinazugawa adalah seorang hashira dengan teknik pernapasan angin. Dan dia merupakan kakak kandung dari Genya Shinazugawa. Memiliki perawakan yang tinggi serta berotot dengan rambut putih dan mata ungu yang pucat. Sanemi adalah seorang hashira dengan penampilan yang cukup menyeramkan karena bekas luka di sekujur tubuhnya akibat melawan iblis selama bertahun-tahun. Sanemi memakai seragam Demon Slayer berwarna hijau gelap tanpa kancing untuk memperlihatkan dada dan otot perutnya. Dan dibalut dengan kemeja putih lengan panjang yang bertuliskan huruf kanji yang berarti membunuh. Dia adalah karakter hashira dengan sifat kasar dan gampang emosi yang meledak-ledak serta keras kepala. Sehingga Sanemi juga dikenal sebagai sosok hashira yang sulit sekali diatur dan hanya akan patuh pada perintah dari Kagaya Ubuyashiki. Dengan semua perilakunya tersebut membuat Sanemi selalu merasa lapar akan pertempuran melawan iblis. Dan dia selalu berharap bisa melawan iblis bulan atas seperti yang tampak dari rasa senangnya ketika berhadapan melawan Kokushibo. Selain itu, semua sifat dan tingkah laku dari Sanemi ternyata tidak lepas dari peristiwa yang dia alami di masa lalu, di mana dia harus kehilangan banyak saudara kandungnya dan terpaksa membunuh ibunya sendiri yang telah berubah menjadi iblis. Karenanya Sanemi menyimpan rasa kebencian yang mendalam terhadap iblis. Seperti saat dia dengan sengaja menusuk tubuh Nezuko-chan karena tidak percaya bahwa Nezuko tidak akan memakan manusia. Sanemi juga dikenal sebagai hashira yang memiliki semangat dan tekad pertarungan yang sangat tinggi. Hal ini tampak ketika pertarungannya melawan Kokushibo, di mana Sanemi masih mengayunkan pedangnya dan terus menyerang meskipun dia telah kehilangan kesadarannya. Namun di balik semua fakta mengerikan tentang perilakunya tersebut, Sanemi termasuk pilar yang berjasa dalam membunuh iblis bulan atas peringkat pertama. Dan dia juga berperan besar membantu pilar lain untuk mengalahkan Raja Iblis Kibutsuji Muzan. Sehingga tidak diragukan lagi jika Sanemi adalah pilar terkuat kedua setelah Gyomei Himejima. Kita akan membahas lebih dalam lagi karakter ini. Gak usah banyak bacot tot, mari kita mulai. Kisah hidup Sanemi dimulai pada 21 tahun yang lalu, di mana dia terlahir sebagai putra tertua dari 7 bersaudara, dan tinggal bersama kedua orang tuanya. Sanemi memiliki seorang ibu nan cantik bertubuh kecil, yang baik hati dan sangat sayang dengan semua anaknya. Dan ibu Sanemi juga merupakan sosok yang pekerja keras untuk mereka. Berbeda dari sang ibu, ayah Sanemi justru memiliki tubuh yang tinggi besar. Dan dia adalah orang yang sangat kasar serta suka membuat onar. Sehingga tak heran jika ayahnya dibenci oleh semua orang. Ayah Sanemi bahkan suka memukulinya dan juga adik-adiknya yang lain. Tapi ketika itu terjadi, sang ibu akan selalu berusaha melindungi mereka tanpa rasa takut sedikit pun. Dengan semua sifat buruknya tersebut pada akhirnya membuat ayah Sanemi harus tewas akibat ditikam oleh seseorang. Karena sifatnya yang suka membuat keributan di daerah tempat mereka tinggal.
Setelah kejadian itu Sanemi dan Genya pun memutuskan untuk mendukung ibu dan keluarga mereka. Suatu hari ketika malam tiba, sang ibu terlambat pulang setelah pergi ke suatu tempat, sehingga Sanemi kemudian memutuskan untuk keluar dari rumah dan mencarinya. Namun setelah bertemu ibunya, Sanemi justru menyadari bahwa sang ibu telah berubah menjadi iblis. Meskipun Sanemi mencoba untuk mengejarnya, tapi dia tidak dapat menghentikan ibunya untuk kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah, Sanemi justru menemukan fakta bahwa sang ibu telah membunuh 5 saudara kandungnya. Namun sebelum sang ibu berusaha untuk membunuh Genya, Sanemi dengan cepat mendorong tubuh ibunya keluar melalui jendela. Sementara itu Genya masih tidak mengerti akan situasi itu dan berpikir jika makhluk yang menyerang serta membunuh saudaranya adalah seekor serigala. Karena kondisi rumah mereka yang terlalu gelap akibat lampu yang pecah. Dengan pisau di tangannya, Sanemi kemudian terlibat pertarungan melawan ibunya sendiri yang telah berubah menjadi iblis. Dan pertarungan itu membuat Sanemi mendapat luka besar pada wajahnya. Tapi ketika luka tersebut mengeluarkan darah, ternyata darah Sanemi justru memberikan efek yang dapat memabukkan iblis dan melemahkan indera mereka. Sehingga Sanemi pun dengan terpaksa menggunakan kesempatan ini untuk membunuh ibunya sendiri. Namun ketika Genya berlari keluar mencari dokter untuk saudaranya yang terluka parah, dia malah menemukan Sanemi dengan sang ibu yang telah terbaring mati di hadapannya. Genya yang awalnya tidak mengetahui bahwa makhluk yang menyerang mereka adalah sang ibu yang telah berubah menjadi iblis, justru mulai berteriak karena panik dan menuduh Sanemi telah membunuh ibu mereka sendiri. Sementara itu Sanemi yang masih sangat shock hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan saking shocknya mata Sanemi langsung mengalami buta warna sebagian. Karena dia melihat secara langsung saat ibunya mulai hangus terbakar matahari. Setelah kejadian memilukan tersebut, Sanemi pun memutuskan untuk meninggalkan Genya dan mulai berburu iblis dengan niat bunuh diri. Dan dia melakukan itu sendirian tanpa sepengetahuan organisasi pemburu iblis. Sanemi membekali dirinya dengan banyak senjata dan menangkap banyak iblis di malam hari, di mana dia akan melumpuhkan dan mengikat tubuh iblis tersebut hingga tubuh mereka terbakar oleh matahari pagi. Terlepas dari minimnya ilmu bertarung dan pengetahuan akan kelemahan iblis, Sanemi berhasil bertahan hidup dengan memanfaatkan luka yang diterimanya. Karena darah dari luka tersebut mampu melumpuhkan iblis yang menjadi lawannya. Suatu hari ketika dia melakukan kegiatan berburu iblis, Sanemi akhirnya bertemu dengan seseorang dari pasukan pemburu iblis yang asli bernama Masachika Kumeno. Kumeno kemudian memberi tahu Sanemi tentang organisasi ini dan memperkenalkannya pada Hashira Angin di masa itu. Dan setelah menyelesaikan pelatihannya, mereka berdua pun lalu bekerja sama untuk mengalahkan iblis bulan bawah peringkat pertama. Tapi sayangnya Kumeno harus kehilangan nyawanya dalam pertempuran tersebut. Sehingga Sanemi pun kemudian dipromosikan untuk menjadi Win Hashira yang baru. Ketika dia bergabung menjadi Hashira, saat itu Gyomei serta Kanae juga tengen dan Giyu sudah menjadi senior dari Sanemi.
Karena pahitnya kenyataan setelah Kumeno tewas, Sanemi mulai melampiaskan kemarahannya pada Kagaya dan menuduhnya sebagai pemimpin yang hanya memberi perintah dan tidak pernah bisa bertarung. Yang mengejutkan, Kagaya justru menerima kritikan itu dengan anggun sebelum menyebut nama Kumeno. Dan Kanae kemudian memberitahu Sanemi bahwa Kagaya telah mengingat nama dan latar belakang setiap pembunuh iblis yang telah mati sejak dia menjadi pemimpin. Kagaya kemudian membacakan wasiat Kumeno yang diberikan kepadanya untuk Sanemi. Sehingga dari sinilah akhirnya Sanemi memberikan rasa hormat yang sangat besar kepada pemimpin pasukan pemburu iblis tersebut. Sanemi pertama kali diperlihatkan pada pertemuan Hashira di rumah Kagaya, di mana saat itu dia datang dengan membawa kotak Nezuko di tangannya. Dia mulai menghina Tanjiro karena membawa iblis bersamanya. Dan dia langsung menghunuskan pedang ke dalam kotak tersebut sehingga Tanjiro yang marah segera berlari dan berhasil menanduk kepala Sanemi. Keributan itu seketika terhenti ketika Kagaya datang untuk memulai rapat mereka. Dan setelahnya Sanemi kembali menguji naluri iblis Nezuko dengan menggunakan darahnya sendiri. Beruntung Nezuko mampu melewati ujian ini dan tidak terpancing dengan darah dari Sanemi. Sehingga hal itu membuktikan bahwa Nezuko berpihak pada pasukan pemburu iblis. Sanemi kembali terlihat sedang berada di tempatnya ketika menerima kabar tentang kematian Kyojuro Rengoku. Dan dia lalu berjanji akan memusnahkan semua keberadaan iblis yang sangat menjijikkan. Dalam arc pelatihan sebelum pertempuran akhir, Sanemi bertugas melatih pemburu iblis untuk bertarung, di mana dia akan membiarkan para siswa untuk terus menyerangnya sampai mereka tidak dapat melanjutkan latihan. Dia melakukan sesi ini dengan kejam hingga membuat Zenitsu sangat ketakutan. Bahkan Sanemi juga melatih Tanjiro untuk bertarung dengannya sampai wajah Tanjiro menjadi babak belur. Sayangnya Tanjiro dan yang lainnya harus melewati pelatihan milik Sanemi. Karena Sanemi ternyata lepas kendali setelah mengetahui bahwa Genya telah memakan iblis untuk bisa bertemu dengannya. Ketika Arc Castle Infinity berlangsung, Sanemi menjadi Hashira kedua setelah Tokito yang datang untuk berhadapan melawan Kokushibo. Dalam pertarungan tersebut Sanemi menderita luka yang sangat parah. Namun dia juga cukup menyulitkan pergerakan Kokushibo dengan teknik pernapasan dan juga senjata yang dia miliki. Sanemi bahkan harus menderita luka yang hampir merobek perutnya. Beruntung Gyomei kemudian datang dan membantu pertarungan mereka. Sehingga hal itu memberikan waktu bagi Sanemi untuk menjahit lukanya sendiri. Setelah Sanemi berhasil membangkitkan tanda miliknya, dia bersama Gyomei serta Tokito dan Genya kembali bertarung melawan Kokushibo. Hingga akhirnya Kokushibo pun berhasil dikalahkan. Namun sayangnya dalam pertarungan itu Sanemi kembali menghadapi kenyataan yang pahit. Karena adiknya yaitu Genya pada akhirnya harus tewas dalam pertempuran. Setelah Kastil Infinity berhasil dihancurkan, Sanemi bersama pemburu iblis lainnya yang masih bertahan terus bertarung melawan Kibutsuji Muzan di kota. Dan di pertempuran tersebut Sanemi beberapa kali memberikan serangan yang menyulitkan Muzan.
Sanemi bersama Gyomei serta Giyu dan Obanai bahkan terus-menerus menekan pergerakan Muzan yang telah berubah wujud menjadi bayi besar. Hingga akhirnya Muzan pun berhasil dikalahkan dan tubuhnya terbakar oleh matahari. Pertarungan itu semakin memberikan luka yang parah di tubuh Sanemi. Hingga akhirnya dia masuk dalam keadaan kritisnya, di mana dia melihat Genya serta adik-adiknya yang lain di alam baka. Sanemi sempat ingin untuk ikut bersama mereka. Namun ternyata ayah Sanemi tiba-tiba muncul untuk melarangnya, dan berkata jika Sanemi belum saatnya mati di dunia. Dengan bertahannya Sanemi setelah pertarungan melawan Muzan, dia bersama Giyu menjadi dua orang sosok Hashira yang masih hidup hingga cerita Kimetsu no Yaiba berakhir. Kekuatan. Secara keseluruhan menurut Mimin, Sanemi adalah sosok Hashira dengan keterampilan pedang yang luar biasa kuat dan sangat terampil, di mana dia bersama Gyomei bahkan diakui oleh Kokushibo sebagai sosok Hashira terkuat di antara Hashira lainnya. Setelah Kokushibo dikalahkan, Sanemi dengan cepat pulih dari kesedihan setelah kematian Genya dan melanjutkan untuk membantu pembunuh iblis melawan Kibutsuji Muzan. Dan dia mampu memberikan perlawanan yang menyulitkan Raja Iblis tersebut. Sanemi juga memiliki ketahanan fisik yang luar biasa. Hal ini tampak dari banyaknya bekas luka di tubuhnya yang tidak membuatnya lemah. Bahkan setelah Kokushibo memberikan luka besar di perutnya, Sanemi masih bisa bertahan dengan menjahit lukanya sendiri. Sebagai Hashira terkuat, Gyomei mengakui bahwa Sanemi mempunyai tekad bertarung yang sangat tinggi. Hal ini diperlihatkan ketika Sanemi masih bisa menggerakkan tubuhnya untuk bertarung meskipun dia sudah kehilangan kesadaran. Darah Sanemi juga mampu memberikan efek memabukkan yang bisa membuat iblis lawannya menjadi lemah. Efek darah ini bahkan bisa mempengaruhi iblis bulan atas peringkat pertama yaitu Kokushibo. Dengan semua hal tersebut, maka sangat pantas jika Sanemi menjadi sosok pilar terkuat kedua setelah Gyomei Himejima. Sampai sini dulu pembahasan Sanemi Shinazugawa. Dan tunggu pembahasan selanjutnya. Kalau suka video Mimin jangan lupa subscribe, like, komen terus bagikan ke teman kalian. Sampai ketemu lagi, bye bye, muah muah muah.